A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, dalam rangka wasiat bertakwa pada saat ini, marilah kita berbicara tentang tanggung jawab. Tentang tanggung jawab sebagai manusia yang mana Allah menyatakan khalaqal insan, Dia telah menciptakan manusia, allamahul bayan. Dia telah mengajarinya rangkaian keterangan. Di dalam ini urusan manusia punya tanggung jawab dalam kaitan Allah mengajarinya rangkaian keterangan. Allah mengajarinya Al-Quran, atau istilah surat Alaq, allamal insana ma lam ya'lam. Jadi sebagai makhluk ciptaan Allah tentu punya rasa tanggung jawab. Saya sebagai manusia punya tanggung jawab. Para hadirin sekalian, bapak-bapak dan saudara-saudara juga punya tanggung jawab. Kalau kita mendengar orang membahas tentang wudhu, sehingga dalam pembahasan itu hampir berapi-api tentang isbagul wudu, kesempurnaan wudu, tentang kumur-kumur, tentang menghirup air ke dalam hidung, tentang menyilangi jari-jari, yang itu semua dikaitkan dengan COVID-19, seolah menjelaskan bahwa sebenarnya dari dulu kalau itu dikerjain secara isbagil wudu, kesempurnaan wudu, itu sudah terhindar. Kita memandang itu adalah sebagai satu tanggung jawab. Walaupun begitu, si penyampai juga bertanggung jawab karena dia ngerti, karena dia menyelidiki, sehingga tanggung jawab itu dia sampaikan kepada orang lain, termasuk saya yang mendengar itu. Kemudian kalau dalam kaitan ini kita tambahkan, bukan berarti itu dinafikan, iya juga, tapi kita tambahkan. Dengan air sebagai perumpamaan dari ilmu. Seperti jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Seperti halnya Allah mengajarkan ilmu, seperti perumpamaan Allah menurunkan hujan. Sehingga dengan demikian maka air bagaikan ilmu. Kita tambahan ke isbagul wudu, kesempurnaan wudu, yaitu setiap air dikucurkan ke apakah ke tangan, apakah ke muka, apakah diusapkan ke kepala,
apakah itu ke telinga ataupun membasuh kaki. Isbagul wudunya seperti itu, ilmu membersihkan berbagai anggota tubuh. Kalau ini kita sampaikan juga sama dengan tanggung jawab kita melanjutkan. Oke, itu dengan kumur-kumur, dengan segala bisa terjadi, COVID-19 juga bisa terhindar. Oke. Tapi ada lebihnya dari itu tentang air sebagai perumpamaan dari ilmu. Begitu ilmu hendaknya membersihkan budaya manusia yang dilakukan oleh anggota tubuh, diwakili oleh anggota tubuh yang dibasuh di dalam wudhu. Ini juga bukan apa-apa. Ini juga merupakan tanggung jawab kelanjutan dari isbagul wudhu. Asbago isbigu itu menyempurnakan. Apalagi kalau dikaitkan dengan doa setelah wudhu, ada kalimat yang Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Oke lah, mutatahhirin bertoharoh, bersuci. Tapi tawabin itu tobat. Tobat itu kembali. Berarti kembali dari berbagai kekotoran-kekotoran yang mungkin ada dalam hidup ini, sehingga begitu tawabin sama dengan suci. Itu juga isbagul wudhu. Dan itu sangat berharga dalam kaitan wudhu sebagai satu persiapan, sebagai miftahus sholatil wudhu. Kunci pembuka sholat adalah wudhu. Sangat berkaitan nanti dengan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sangat berkaitan dengan aqimis sholat lidzikri. Itu tanggung jawab. Jadi kalau ini kita menyampaikan itu sama dengan kita bertanggung jawab dengan pengertian yang ada yang sangat bermanfaat dalam kaitan dengan kemulusan hidup manusia. Sebab hidup manusia itu kekacauannya karena banyak pelanggaran-pelanggaran. Ada korupsi, ada korupsi waktu, ada macam-macam lah. Sehingga dengan demikian maka hidup jadi kacau balau. Kalau suatu waktu kita juga melihat siaran-siaran, misalkan contohnya orang berbicara tentang jenis-jenis jembatan. Ada jembatan dari kaca, ada jembatan yang sangat menakjubkan panjangnya, ada jembatan curam dan sebagainya. Kita melihat itu juga hendaknya jangan begitu hanya sekedar aneh. Itu melambangkan juga positifnya tanggung jawab. Kalau orang tidak bertanggung jawab, mana mungkin dia berani membuat jembatan yang sekian ratus meter panjangnya. Sebab kalau tidak bertanggung jawab, akan berapa orang celaka nanti, jatuh ke dalam jurang. Itu melambangkan satu tanggung jawab. Cuman kalau dalam hal ini misalkan kita lanjutkan berbagai pengetahuan manusia tentang alam semesta, pandai tentang alam, kita lanjutkan dengan mukmin itu
seragam dengan alam semesta dalam segi kepatuhan. Ini kalau ini juga ditempelkan dan ditambahkan sebagai satu komentar, berarti ini juga tanggung jawab. Sebab satu jembatan yang mewah itu ya hasil satu tanggung jawab. Cuman tanggung jawab ini lanjutkan ke arah apa yang diolah menjadi jembatan itu alam semesta. Apakah itu batu, apakah itu pasir, apakah itu besi yang juga diolah dari alam semesta, yang semuanya termasuk ke dalam perintah ihtiyatau an au karhan dengan jawaban atainatu. Pada surat sudah kita kaji, alam taro anallah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamar wan nujum wal jibal wasyajar dawab wa katsirun minan nas, yang melambangkan keseragaman antara mukmin dengan alam semesta dalam segi kepatuhan. Ini juga tanggung jawab. Sebab kalau hanya sekedar orang sampai kepada kepandaian membuat jembatan, oke, itu juga bermanfaat. Tapi kenapa tidak misalkan dilanjutkan, sudah pandai itu dengan satu kesadaran bahwa yang dia olah itu atainatoin, sehingga dia pun harus mematuhi dalam budaya kepada kebijakan pencipta. Jadi semua bertanggung jawab, cuman tentunya ada satu sektor-sektor yang boleh dikatakan kalau istilah keilmuannya missing link, mata rantai yang terputus. Coba sambungkan, sehingga dengan demikian maka akan terjadilah nanti seorang insinyur yang ahli alam semesta, kemudian juga dia ahli dalam kepatuhan. Atau orang yang hidup dengan Quran dan Sunnah Rasul juga harus merasa terikat untuk pandai dalam hal alam semesta, mengolahnya berikut dengan satu kesadaran kepatuhan kepada kebijakan pencipta. Sehingga dengan demikian maka terjadilah keseragaman hidup manusia dalam menciptakan hasanah di dunia sebagai jembatan ke arah hasanah fil akhirah. Ini yang senantiasa kita share, kita bagikan dalam berbagai rekaman-rekaman, supaya dengan demikian minimal kedengaran, kemudian kalau ada yang salah dikoreksi juga dengan ilmu. Minimal kedengaran, kemudian kalau ada yang salah dikoreksi juga dengan ilmu. Sebab urusan pengulangan itu, jangankan saudara-saudara, jangankan bapak-bapak, saya sendiri sering mengulang apa yang pernah saya sampaikan. Di sana saya mendengarkan, oh ada ucapan-ucapan yang keliru, ada terjemah yang keliru, maklumlah. Mungkin karena sedang memikirkan suatu pembicaraan, ujungnya redaksi ayat itu misalkan berubah dari yang sebenarnya, itu akan kedengaran lagi. Dan tentu mengharapkan kekeliruan itu jangan sampai diulang lagi. Atau sesuatu masalah yang sebenarnya sudah disampaikan dulu, sudah lupa lagi. Itu sebenarnya dulu sudah disampaikan. Kemudian perlu diulang lagi, segi-segi lain diperkaya, diperluas sehingga menjadi jelas. Nah, jadi
Sehubungan dengan masalah teknologi pada masa sekarang, di mana perkembangan teknologi sangat maju, dilihat dari segi ilmu, memudahkan itu semua ke arah studi yang benar, ke arah memperdalam pengertian, ke arah mengulang kembali satu ayat tertulis. Tidak dijamin bulan depan masih ingat. Kalau tulisan itu dicari kembali misalkan, belum tentu juga 5 menit ketemu. Kadang-kadang sudah numpuk, susah. Nah, jadi ini juga bisa kita manfaatkan teknologi perekaman. Kalau ayat itu direkam, diulang lagi dalam bentuk rekaman, akan muncul lagi seperti aslinya. Jadi ini teknik-teknik ini benar-benar kita harus manfaatkan dan beritahu orang lain cara-caranya seperti itu. Sehingga dengan demikian maka apa yang disampaikan tahun yang lalu bisa diulang kembali, dicari lagi, ketemu lagi, diulang, pasti seperti itu. Ini diantara kemudahan pada zaman sekarang, sehingga dengan demikian maka sangat memungkinkan kalau orang-orang yang hidup pada masa kini, khususnya para milenial, akan lebih maju dalam studi ini karena kelengkapan bahan yang begitu Pak. Kemudian di sini kita ingin berbicara juga bahwa tentang surat Yunus, surat 10 ayat 7 dan 8 itu menggambarkan tentang manusia yang tidak mengharapkan hasanah dunia dengan kalimat innalladzina la yarjuna liqa'ana, sesungguhnya mereka yang tidak mengharapkan temu eksistensi kebijakan kami. Kalau liqa'ana itu laqiya yalqa, bertemu, liqa'an masdarnya, liqa'ana pertemuan dengan kami. Kita sudah berbicara Allah itu bukan makhluk, sehingga kalau dikejar Allahnya tidak akan kekejar. Dalam hadis juga dikatakan tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah fa innakum la tuqaddiruna qadrah, tidak akan bisa terkejar. Jadi liqa'ana di sini ketemu dengan fungsi Allah sebagai komandan hasanah di dunia. Innalladzina la yarjuna liqa'ana, sesungguhnya mereka yang tidak mengharapkan temu eksistensi kebijakan kami berupa hasanah di dunia, waradu bil hayati dunia, yaitu dia senang dengan kehidupan yang tergantung kepada lingkungan dunianya. Ketemu kan istilahnya, sudah pas. Watma'annu biha, serta merasa tenang dengan yang demikian. Walladzina hum an ayatina ghafilun, yaitu mereka yang lengah perihal pembuktian ajaran kami. Ayatina di sini pembuktian ajaran kami. Sebab kalau dilihat dari surat Ali Imran 103, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, itu satu tentang id kuntum a'daan, ketika kalian hidup saling bermusuhan, itu data daripada teori dulumat. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan, maka kalian dengan kemantapan ajarannya menjadi bersaudara. Antum jadi saudara. Udah data kan? Kuntum adaan, kalian saling bermusuhan. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan, itu data. Sebab antum ini ada orangnya. Nah, maka dengan demikian begitu di ujung ayat kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, nah itulah pembuktian ilmiah
Nah, pembuktian ilmiah ini jangan dihadapi gofilun, jangan dihadapi secara lengah, hadapi secara sadar. Pembuktian ilmiah ini, bila hidup dengan dulumat akan menjadi baku hantam, bila hidup dengan nur akan menjadi saudara. Ini jangan lengah terhadap ini. Nah, tapi kalau kita berbicara surat Yunus 7 tadi, berbicara tentang orang yang lengah perihal pembuktian-pembuktian ajaran kami. Sampai ayat 7 kalimat masih pokok kalimat, belum ada keterangannya. Ayat 8 lah yang menjadi keterangan. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Itulah orang-orang yang tempat tinggal mereka adalah kehidupan nar. Bima kanu yaksibun, disebabkan apa yang mereka usahakan. Jadi itulah ayat tentang manusia yang tidak mengharapkan hasanah di dunia. Kemudian ayat 9-nya, innalladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim, sesungguhnya mereka yang berpandang bersikap hidup dengan ajaran Allah dan Rasul, yaitu yang berbuat tepat dengan yang demikian. Pokok kalimat, yahdihim rabbuhum, pembimbing mereka dengan penurunan ajaran Rasul-Rasulnya, mempedomani mereka, biimanihim, disebabkan iman mereka, disebabkan pandangan dan sikap mereka dengan ajaran Allah dan Rasul. Tajri min tahtihimul anhar, di permukaan dalam mereka, di bawah mereka. Permukaan dalam, ada permukaan luar. Kalau permukaan luar nanti berupa ikror wal a'mal. Kalau permukaan dalam itu berarti aqdun bil qalbi. Sehingga di bawah ini adalah permukaan dalam. Tajri min tahtihimul anhar. Al anhar tajri min tahtihim. Sungai mengalir di bawah mereka. Permukaan dalam mereka dialiri sungai sebagai perumpamaan dari ilmu yang membentuk kesadaran hidup mereka. Ki jannatin naim, dalam kehidupan jannah yang penuh kenikmatan. Itulah orang-orang yang amanu wa amilus sholihat. Jadi di sini ada dua macam. Kalau kita tadi berbicara tentang tanggung jawab, katakan saja tanpa tanggung jawab tidak akan jadi semua juga. Orang membuat masjid tidak tanggung jawab, rubuh masjidnya. Orang bikin jembatan tidak tanggung jawab, rubuh jembatannya. Orang bikin mobil tidak tanggung jawab, bikin kebakaran, bikin celaka dan sebagainya. Jadi semua memerlukan tanggung jawab. Positif kita mengamati tanggung jawab, cuman kalau kita tambahkan itu juga tanggung jawab. Sebab jangan sampai manusia terkatung-katung dengan mobilnya, terkatung-katung dengan jembatannya, terkatung-katung dengan kapalnya, terkatung-katung dengan segala kemewahan. Begitu pulang ke akhirat, gigit jari, nggak ada yang dibawa. Jadi apa yang dibawa pulang ke akhirat? Yang bawa pulang ke akhirat itu adalah aqdun bil qalbi, terikat dengan Quran, menurut Rasul, ikrorun bil lisan, omongan yang merupakan permukaan luar dari yang terdapat di dalam hati yang berisi Quran, amalun bil arkan, tentang apa yang di dalam isi hati. Ya, amal bil arkan itu termasuk diantaranya mencuci, termasuk diantaranya membuat jembatan, termasuk diantaranya ya banyak hal kalau kita. Nah, sehingga dengan demikian maka tanggung jawab kita yang dimaksud adalah dilanjutkan menjadi sempurna. Kita apresiasi semua. Kita tidak boleh sembarang dalam hidup ini.
Misalkan kita pernah berbicara tentang bagaimana dengan Jepang yang pernah menjajah kita. Ya, Jepang menjajah kita, tapi begitu Jepang membuat motor Honda, motor Yamaha, motor Suzuki yang lebih murah dibanding motor-motor Eropa, itu satu keuntungan. Seandainya kita tidak membeli, kita tidak akan marah, tapi kita sendiri yang rugi. Seandainya misalkan mereka bisa bikin HP yang canggih, kita tidak membelinya, ya kita yang rugi. Nah, jadi kita tetap mengapresiasi, tapi kalaupun kita tambahkan itu bukan berarti menafikan yang ada, cuman dilanjutkan supaya bisa dibawa pulang ke akhirat. Apa yang kita gunakan untuk mengulang, untuk memperdalam pelajaran, karena di sana tercatat semua, terekam semua. Nah, amalun itu yang akan dibawa ke akhirat. Tapi kalau kita hanya menggunakannya untuk game saja, untuk game, itu nanti nggak ada yang dibawa pulang ke akhirat. Apalagi kalau menggunakan HP dalam rangka bagaimana caranya nyegat motor. Hubungilah kawan-kawan. Ada orang yang naik motor sendirian, cegat di sana. Sekarang sudah sekian menit. Nah, apalagi kalau itu ya. Jadi artinya supaya ini semua bisa dibawa pulang ke akhirat, itulah kita lanjutkan tanggung jawab kita dengan berpikir secara metodis. Kemudian berbagai persoalan yang lainnya juga akan terikat ke sana secara ilmiah. Semua kita pertanggungjawabkan supaya dengan demikian bisa dibawa pulang ke akhirat. Tidak tangan hampa berangkat ke kuburan dengan tangan hampa, tidak ada yang dibawa. Padahal dalam hidup ini penuh kesibukan dan penuh kemewahan kayak Qarun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du. Ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, kalau tadi kita berbicara Qarun, itulah Qarun bin qaumi Musa, berasal dari kaumnya Musa yang mengenal Taurat. Fabagu alaihim, berlaku zalim, berlaku dulumat atas bangsanya. Kemudian di sini ada satu hal yang sebenarnya Allah memberi, ya, wa atainahu minal kunuz, kami Allah yang memberi, sehingga dia kaya raya begitu. Tetapi begitu dia berucap kepada kaumnya, innama utituhu ala ilmin indi, saya diberi yang demikian itu atas ilmu punya aku. Disinilah Qarun tidak mengakui. Jadi mungkin kalau diakui itu akan kelihatan sekali sikap dulumatnya dari Taurat menurut sunnah Nabi Musa. Makanya dia ngomong seperti itu. Kemudian dari segi kemewahan yang dimiliki, fakharaja ala qaumi fi zinatihi, dia keluar kepada bangsanya, kepada kaumnya dalam perhiasan. Perhiasan tentu mataul hayatid dunya, yang serba gemerlap, yang serba menimbulkan orang menjadi ngiler. Sehingga dengan demikian timbullah komentar, ya laitana misla ma utiya Qarun innahu ladu haddin adim, dari mereka yang menginginkan mataul hayati dunia. Sangat ingin seandainya kami diberi apa yang diberikan kepada Qarun. Kemudian ditegur oleh
utul ilma. Kita berbicara kan utul ilma dan utul kitab beda. Kalau utul kitab itu kitabnya, bukan pengertiannya, tapi kalau utul ilma ilmunya. Sehingga utul ilma itu mukmin. Kalau utul kitab atau ahlul kitab itu kafir. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi kita jangan terbuai dengan istilahnya ahlul kitab, ahli dalam kitab. Ternyata surat Bayyinah menyatakan alladzina kafaru. Utul kitab memberi peringatan kepada mereka bahwa yang ada pada Allah itu lebih indah. Sawabullahi khairun liman amana wa amila sholihan wa la yulaqqaha illa sabirun. Sawabullahi ini hasanah di dunia. Sawabullahi ini adalah satu peradaban sekumpulan manusia yang hidup mutawakkilun dengan ilmu Allah. Mereka pada terampil oleh karena mereka juga melaksanakan fa'idza qudiyatis shalat fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Mereka pada terampil, mereka menjalani kehidupan wa barakatuh, saling memakmurkan. Nah, inilah sawabullahi khairun liman amana wa amila sholihan wa la yulaqqaha illa sabirun. Itulah peringatan dari utul ilma. Maka dari itu kalau kita berbicara tadi tentang tanggung jawab, semua orang katakan saja bertanggung jawab. Tapi kita lanjutkan kalau memang tidak berlanjut. Isbagul wudu hanya sekedar berkumur-kumur yang menghilangkan kuman-kuman, hanya sekedar membersihkan tangan sehingga bebas dari berbagai kotoran, dilanjutkan dengan seperti itu. Al-Quran yang membersihkan anggota tubuh kita sehingga dengan demikian budaya menjadi bersih sesuai dengan doa setelah wudhu, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Sehingga dengan demikian maka berbagai keuntungan, berbagai karunia dari Allah dicari, dipakai dalam hidup, dipakai dengan laku perbuatan yang tepat, dibawa pulang ke akhirat. Sehingga di dunia hasanah, fil akhirati hasanah. Dengan demikian maka bedanya antara korun dengan utul ilma yang hasanah di dunia nanti hanya bedanya itu sedikit, makmurnya sama, tapi bedanya sedikit. Yang di korun tidak dibawa ke akhirat, yang di mukmin dibawa ke akhirat. Nah, sehingga di sini coba kita kaji. Wa wajadaka ailan fa'agna. Dia Allah menemukan Anda, sunnah Anda, ailan, fakir, fa'agna, maka dia bikin kaya. Sehingga wa barakatuh. Dari mana kekayaan ini? Dari Allah juga. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatin minas sama wal ard. Makmur di dunia dan bisa dibawa pulang ke akhirat. Tapi kalau dengan mataul hayat di dunia mendapat kemewahan, ya kemewahan itu tidak dibawa pulang ke akhirat. Dengan segala upaya, kita kasih contoh kan tempo hari tentang orang bikin rumah. Bikin rumah sudah selesai rumah, ajalnya tiba, sudah rumahnya tidak bisa ditinggali, tinggal dalam angan-angan saja. Kasihan kalau seperti itu. Maka dari itu dengan tanggung jawab kita melanjutkan. Orang hidup dengan naturalis bisa memakmurkan dunia ini, kita lanjutkan kemakmuran itu, bawa ke akhirat. Dengan berbagai upaya-upaya lain membahas wudhu misalkan, sehingga dengan demikian bebas dari COVID-19, oke. Tambah sedikit.
seperti itu ilmu membersihkan budaya manusia, dibawa pulang ke akhirat. Ya, disinilah sama dengan berbagai hal ini kita lanjutkan tanggung jawab sebagai orang yang sudah mengenal ilmu, dilanjutkan sehingga tidak terjadi missing link, tidak terjadi adanya mata rantai yang terputus. Dengan demikian maka berbagai upaya-upaya di dunia ini yang dilakukan dengan tanpa mengenal lelah, baik dalam dunia ilmu, dalam pendidikan, dalam kemakmuran, dalam keadilan, dalam kesejahteraan, ini semua dilakukan. Di sana juga mendapat kenikmatan, istilahnya fi jannatin naim, juga dibawa pulang ke akhir. Inilah saya kira mudah-mudahan dengan demikian menjadi kesadaran kita semua bahwa apa yang kita lakukan seharusnya mencapai satu kemakmuran, mencapai satu keunggulan, mencapai satu keadilan, mencapai satu kehidupan yang saling kasih sayang. Allahumma sholli ala Nabi Muhammad wa alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la takfurun. Assalamualaikum.